Mengapa sepertinya setiap negara Arab membenci Iran? Pasti banyak yang mengatakan ini tentang mazhab, sejarah, atau persaingan kuno. Tapi itu bukan alasan yang dikhawatirkan negara-negara Teluk. Teluk Persia sendiri adalah sebuah paradoks. Menara pencakar langit yang berkilau di Uni Emirat Arab, Qatar, dan Arab Saudi, yang ironisnya semua didukung oleh triliunan dolar kekayaan minyak dan payung keamanan Amerika Serikat. Di seberangnya ada Iran yang tangguh, bertahan di bawah sanksi puluhan tahun, membangun militer dengan cara yang jauh lebih murah dan jauh lebih sulit ditebak. Ini bukan konflik kuno, ini adalah pertarungan kekuasaan modern. Ketika drone murah mampu memaksa pertahanan bernilai miliaran dolar bekerja di bawah tekanan. Kalau masalahnya hanya perbedaan ajaran agama, konflik ini seharusnya bisa diredakan lewat dialog. Tetapi ketegangan di Teluk Persia digerakkan oleh keamanan dan ekonomi. Negara-negara Teluk bergantung pada stabilitas yang harus terlihat normal setiap hari. Kapal harus tetap berlayar, investor harus merasa aman, dan pasar harus percaya situasi terkendali. Namun, Iran berada di jalur yang berbeda. Puluhan tahun sanksi memaksa Iran beradaptasi. Iran tidak kebal tetapi terbiasa hidup dalam tekanan, lalu menggunakan tekanan itu untuk menekan balik. Karena itu, ketegangan lebih sering terjadi pada gangguan terbatas yang menghantam titik penting. Lalu dampaknya cepat menyebar lewat jaringan pengaruh dan proksi. Ya lovers, untuk memahami ketakutan negara Teluk, kita mulai dari satu peristiwa yang mengubah cara semua pihak membaca ancaman. Pada 14 September 2019, fasilitas Abqaiq dan ladang Hurais di Arab Saudi diserang. Dampaknya langsung memotong produksi sekitar 5,7 juta barel per hari. Kira-kira setengah produksi Saudi saat itu, dan pasar global merasakan guncangannya dalam hitungan jam. Abqaiq bukan instalasi biasa. Badan Informasi Energi Amerika Serikat menyebut Abqaiq sebagai pabrik pemrosesan dan stabilisasi minyak mentah terbesar di dunia dengan kapasitas sekitar 7 juta barel per hari. Jadi, serangan ini tidak mengenai pinggiran, tetapi mengenai titik yang paling menentukan. 2 hari setelahnya, harga Brent ditutup naik hampir 15%, lonjakan harian terbesar dalam lebih dari 3 dekade. Reaksi itu menunjukkan satu kenyataan yang membuat ibu kota negara-negara Teluk sulit tenang, bahwa gangguan singkat di Teluk Persia bisa berubah jadi kepanikan global. Soal pelaku, situasinya ikut memanas. Houthi di Yaman mengklaim serangan, sementara Arab Saudi dan Amerika Serikat menuduh Iran dan Iran membantah. Pada periode itu, laporan PBB membuat isu asal senjata dan pelaku tidak berdiri sebagai jawaban tunggal, melainkan ikut menjadi arena saling tuding. Arab Saudi memang bisa menahan dampak awal dengan persediaan minyak yang besar sambil memulihkan operasi. Tetapi kenyataannya, pahitnya tidak bisa diabaikan, bahwa setelah Abqaiq, perhatian negara-negara Teluk mengerucut pada satu hal yang sulit mereka kendalikan. Jalur laut sempit yang mengalirkan energi keluar dari Teluk Persia. Sesudah Abqaiq, peta ancaman mengecil ke satu jalur, Selat Hormuz. Selat ini menghubungkan Teluk Persia ke Teluk Oman dan di titik tersempit lebarnya sekitar 33 km. Namun jalur pelayaran yang benar-benar dipakai kapal besar jauh lebih sempit, sekitar 2 mil laut per arah. Yang membuat negara-negara Teluk waspada adalah posisi Iran di selat ini. Garis pantai utara selat adalah wilayah Iran. Di sisi itu, Iran punya keuntungan mengawasi, mendekati, dan mengganggu lalu lintas kapal di jalur keluar masuk Teluk Persia. Ini bukan sekedar wacana. Laporan Congressional Research Service menjelaskan opsi yang realistis mulai dari mengumumkan selat ditutup, menghadang atau melepas tembakan peringatan, menahan kapal, sampai menanam ranjau dan menyerang kapal secara selektif. Negara Teluk juga melihat pola di lapangan. Penahanan kapal terjadi berulang. Tahun 2023, EPI melaporkan Iran menyita sebuah tanker di Selat Hormuz. Januari 2024 juga dilaporkan Iran menangkap tanker di Teluk Oman.
Tak hanya itu, pada akhir 2025 juga ada laporan penyitaan tanker lain di Selat Hormuz. Peristiwa seperti ini cukup untuk membuat perusahaan pelayaran berhitung ulang, karena yang dibutuhkan untuk menghentikan arus ekspor bukan selalu perang besar. Kadang cukup resiko yang naik mendadak. Negara Teluk memang punya rute darat lewat pipa, tetapi kapasitasnya terbatas. EIA menjelaskan Saudi punya pipa timur barat sekitar 5 juta barel per hari. Uni Emirat Arab punya pipa ke Fujairah sekitar 1,8 juta. Tetapi pipa ini tidak mampu menggantikan arus minyak yang biasanya keluar lewat Hormuz. Di titik ini ketegangan Teluk Iran terlihat seperti persoalan jalur laut. Tetapi akar rasa curiga yang membuat semua pihak sulit percaya dimulai dari perubahan besar pada 1979. Sebelum 1979, Iran masih bisa dipahami sebagai negara yang mengejar stabilitas dengan cara yang umum, hubungan luar negeri yang pragmatis, kepentingan ekonomi, dan posisi geopolitik. Namun sesudah 1979, hubungan Iran dengan negara-negara Teluk berubah arah karena Iran merubah identitas negara. Iran punya identitas yang berbeda dari banyak tetangganya. Banyak orang Iran menyebut diri sebagai Persia, berbahasa Farsi bukan Arab. Perbedaan ini tidak otomatis memicu konflik, tapi menjadi penting ketika revolusi Islam melahirkan pesan politik yang keras. Pemerintahan raja dan emir dianggap tidak sah, dan model Iran dipromosikan sebagai jalan yang lebih benar. Di telinga monarki Teluk, ini terdengar seperti ancaman langsung terhadap dasar kekuasaan mereka. Isu mazhab masuk di titik ini karena dampaknya praktis. Pew Research mencatat, mayoritas muslim dunia adalah Sunni, sekitar 87-90%, dan Syiah sekitar 10-13%. Di negara-negara Teluk, ada komunitas Syiah besar di lokasi yang sensitif, termasuk kawasan timur Arab Saudi yang dekat pusat energi. Setelah revolusi Iran, keresahan di sana meledak pada akhir 1979, dan negara melihatnya sebagai peringatan bahwa gejolak bisa muncul dari dalam negeri. Karena itulah, ketegangan Teluk dan Iran sejak 1979 tidak dibaca sebagai debat agama. Negara-negara Teluk membaca itu sebagai resiko keamanan, keresahan sosial, protes, dan gerakan yang bisa mengambil bahasa agama untuk menantang negara. Rasa takut itu memuncak setahun kemudian, ketika perang pecah di perbatasan Iran. Sejak momen itu, banyak negara Teluk mengambil sikap yang akan membentuk peta konflik kawasan selama puluhan tahun. September 1980, Irak menyerang Iran. Perang berjalan 8 tahun sampai 1988 dan biayanya mengerikan. Berbagai taksiran korban total berkisar 1 hingga 2 juta. Sementara jumlah yang tewas di kedua pihak diperkirakan sekitar 500.000. Di mata kerajaan-kerajaan Teluk, perang ini bukan sekedar pertikaian dua negara. Setelah revolusi 1979, Irak terlihat sebagai negara yang membawa pesan anti-monarki. Banyak pemimpin Teluk memilih satu langkah dingin, yakni menahan Iran dengan membantu Irak bertahan. Bantuan itu bukan simbolis. Setelah perang selesai, Irak menanggung utang besar dari pinjaman perang. Catatan pemerintah Amerika Serikat menyebut Irak pada 1990 berutang sekitar 37 miliar USD kepada kreditor Teluk. Sedangkan Al Jazeera pernah menulis angka utang ke negara Teluk sekitar 40 miliar USD, termasuk ke Arab Saudi dan Kuwait dari pinjaman era perang. Di Teheran, pelajaran yang tertanam juga sangat jelas. Ketika Iran berdarah, tetangga kaya di seberang Teluk ikut membayar perang lawan. Sejak itu, rasa percaya runtuh. Iran tidak lagi melihat ancaman sebagai sesuatu yang datang dari satu arah atau hanya dari satu negara. Iran mulai menganggap tekanan bisa datang sebagai paket. Uang, senjata, diplomasi, dan perang informasi bergerak bersamaan. Perang ini mengubah cara Iran bertahan, bukan dengan membangun pasukan besar untuk menyeberang, tetapi dengan mencari cara agar musuh tidak pernah merasa aman sepenuhnya, bahkan jauh dari perbatasan Iran. Dan jejak perubahan itu mulai terlihat jelas di satu tempat, Lebanon.
Awal 1980-an, Iran mulai menjalankan strategi yang akan membuat negara-negara Teluk terus waspada, menekan lawan lewat kelompok bersenjata sekutu di luar wilayah Iran. Panggungnya adalah Lebanon, negara yang saat itu sedang kacau karena perang saudara, lalu diguncang invasi Israel pada 1982. Di tengah kekacauan itu, Iran mengirim pelatih dan penasihat Garda Revolusi ke Lembah Bekaa di timur Lebanon, sekitar 1.500 orang dalam catatan beberapa kajian, untuk melatih dan menyatukan kelompok-kelompok Syiah bersenjata. Dari sini lahir Hizbullah, yang membuat Hizbullah penting tidak hanya keberadaannya. Kelompok ini tumbuh menjadi kekuatan bersenjata paling dominan di Lebanon, sekaligus pemain politik yang ikut menentukan arah negara. Banyak perkiraan publik menyebut persenjataan roket dan misil Hizbullah mencapai sekitar 150.000. Bagi negara-negara Teluk, ini adalah alarm yang nyata. Iran tidak perlu mengirim tentara untuk menciptakan tekanan. Cukup menanam pengaruh di negara yang lemah, lalu membangun kekuatan yang sulit disentuh tanpa resiko perang melebar. Sejak itu, peta konflik di Timur Tengah tidak lagi rapi. Garis batas tetap ada di atlas, tetapi keputusan perang dan damai bisa ditarik oleh aktor bersenjata yang loyalitasnya melampaui negara tempat mereka berdiri. Dan ketika Irak berubah total pada 2003, pola yang sama mulai muncul lebih dekat lagi, tepat di sisi utara kerajaan Teluk. Tahun 2003, Saddam Hussein tumbang. Bagi Iran, ini kabar baik untuk perubahan peta keamanan. Musuh utama Iran di barat hilang, lalu ruang kosong diisi cepat oleh jaringan yang punya hubungan dengan Teheran. Ketika ISIS muncul di Irak, puluhan ribu milisi Syiah terkonsolidasi dalam payung yang dikenal sebagai pasukan mobilisasi rakyat. Secara resmi, kelompok-kelompok ini masuk struktur keamanan Irak, tetapi banyak faksi punya hubungan dekat dengan pasukan Quds Iran. Bahkan sebagian pemimpin menyebut kesetiaan kepada pemimpin tertinggi Iran sebagai garis komando yang lebih kuat daripada kontrol pemerintah Irak. Negara-negara Teluk semakin merasa ancaman terasa lebih dekat dan lebih sulit dipisahkan dari urusan dalam negeri Irak. Iran tidak lagi di seberang Teluk Persia secara pengaruh. Iran punya kanal di darat lewat Irak yang bisa dipakai untuk menekan lawan tanpa perlu perang terbuka. Di titik ini, rasa cemas Teluk tidak cuma soal misil, kekhawatiran mereka bertambah. Tekanan bisa datang dari berbagai arah, lewat aktor bersenjata yang bergerak di negara lain. Dan pintu berikutnya terbuka di selatan Arab Saudi, Yaman. Yaman memberi Iran peluang yang tidak bisa diabaikan negara Teluk. Perang di sana berjalan lama dan ancamannya tidak selalu datang dari Iran secara langsung. Yang lebih sering muncul adalah serangan jarak jauh dari kelompok Houthi menggunakan drone dan rudal yang membuat kota-kota Arab Saudi hidup dalam status siaga. Disinilah logika murah melawan mahal terasa kejam. Satu rudal pencegat Patriot versi PSC 3MSE diperkirakan sekitar 4 juta USD per unit. Sementara drone tipe Shahid dalam berbagai laporan dan kajian sering disebut berada di kisaran puluhan ribu dolar. Artinya, tekanan bisa dirancang untuk menguras uang, menguras stok pertahanan, dan membuat publik lelah. Bahkan ketika serangan yang masuk tidak selalu mematikan. Lalu tekanannya melebar ke jalur pelayaran. Tahun 2024, aliran minyak melalui Selat Bab al-Mandab rata-rata turun dari sekitar 8,7 juta barel per hari menjadi sekitar 4 juta barel per hari, menurut data yang dikutip EIA. Ini bukan angka kecil, ini tanda bahwa gangguan keamanan bisa membuat kapal menghindar, biaya logistik naik, dan pasar bereaksi. Dari sini, Selat Hormuz dan Bab al-Mandab terbaca sebagai dua titik yang bisa menekan ekonomi sekaligus, dan itulah alasan negara-negara Teluk menilai persaingan dengan Iran tidak pernah sekedar perang militer. Sebenarnya pada 10 Maret 2023, Arab Saudi dan Iran sepakat memulihkan hubungan diplomatik lewat mediasi Cina. Ini tentu mengurangi panasnya rivalitas, tetapi struktur persaingannya tetap ada. Jaringan bersenjata di beberapa negara, ancaman serangan jarak jauh, dan dua jalur laut sempit yang menentukan arus energi. Bahkan ketika hubungan membaik, insiden di laut tetap muncul. Iran tercatat beberapa kali menyita kapal tanker di Selat Hormuz dalam beberapa tahun terakhir. Itu cukup untuk membuat perusahaan pelayaran menghitung ulang resiko.
Selama keamanan energi dunia masih bergantung pada jalur yang sempit, dan selama tekanan bisa datang lewat pihak ketiga, negara-negara Teluk akan tetap waspada, dan Iran akan tetap punya cara untuk membuat mereka tidak pernah benar-benar tenang.